ekonomi gitu terpuruk, jelas bang. iya, masyarakat udah makin nggak baca kan, daripada mati hari ini mati besok. Iya. Jangan nyawa putus sampai sampai Nah, itu. Jadi nyawa putus sampai. Limbu cukur, minyak sampai, minyak rambut sampai. Sama dengan itu, nyawa putus, ubek sampai. Sampai Pak. Jangan sampai kayak itu. Ya, harus ada apa namanya bang? Per kamu sebenarnya tadi Integrasi ya belum. tidak ngomong seperti itu. Kan dia berhasil topper ini untuk provokasi. Yo, padahal. Jangan sampai itu. Apa namanya itu? Apa tadi bang? Nyawa putus sampai sampai. Nah, nyawa putus sampai sampah. Jadi ya, sukses lah kau autopilot lah kau, dapat gitu, dapat si baru gitu ya, autopilot. Berarti tidak autopilot lah ya. Memang ada pergerakan. Pokoknya topper keren lah kalau mau ketemu nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mencoba podcast lagi dengan Bang Soli Adnan di suatu tempat yang cukup representatif. Masih bersama saya Christopher dan Bang Soli Adnan. Dia sudah menyediakan waktu kepada kita untuk podcast hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan bacakan dulu profil singkatnya supaya sahabat Radio dulu dapat mengenali dia ketika misalnya bertemu di jalan. Nama lengkap beliau adalah Soli Adnan SH. Jadi orang hukum beliau ini. Lahir di Bengkulu 21 Mei 1972. SD sampai SMA di Bengkulu, bahkan S1 juga di Bengkulu di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lalu pengalaman organisasi beliau ini adalah pernah aktivis mahasiswa di Senat Mahasiswa Hukum SMPT ya, lalu HMI cabang Bengkulu tahun 1994, lalu SMAHI 1993 sampai dengan 1995, lalu beliau juga mungkin sampai dengan sekarang berada di organisasi PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Republik Indonesia, serta Kadin Provinsi Bengkulu. Posisi beliau sangat mentereng di beberapa organisasi. Selain itu beliau juga berkarir dalam bidang politik. Saat ini beliau menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Gerindra bang ya. Tapi sebelum beliau duduk di DPR Kota Bengkulu, beliau sudah beberapa kali mencoba peruntungan di legislatif. Pertama beliau mencalonkan diri di Dapil Suma tahun 2009 ya Pak ya, 2009, namun belum berhasil untuk DPRD Provinsi Bengkulu. Lalu beliau mencoba lagi di 2014 Dapil Kota Bengkulu, masih kurang sedikit suara, dan terakhir di 2019 beliau benar-benar fight dan akhirnya berhasil duduk di DPRD Kota Bengkulu. Dalam perjalanan sebagai anggota DPR banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan, diantaranya ada beberapa perda yang sudah berhasil digodok karena beliau juga di AKD Alat Kelengkapan Dewan sebagai ketua Bapem Perda bang ya, dan juga di Komisi 2 membidangi infrastruktur dan pembangunan. Lalu dalam reses-reses beliau ternyata banyak sekali temuan-temuan di lapangan, nanti akan kita bahas bersama Bang En. Dan ada beberapa mungkin nanti usulan-usulan yang akan disampaikan Bang En untuk Kota Bengkulu atau saran-saran begitu ya. Sekarang kita sapa langsung kepada Bang En. Assalamualaikum Bang En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang En? Alhamdulillah Per. Ya, Christopher, siap Bang. Jurnalis senior. Alhamdulillah. Yang Senior sekali nih Bang. Malang melintang di lapangan. Amin. Di media. Iya. Alhamdulillah baik. Baik, Bang. Sehat. Alhamdulillah Bang, kita juga sehat Bang. Tapi ada beberapa teman yang tumbang. Oh, tumbang ya? Iya, kena COVID. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Bang En juga. Abang sudah vaksin? Sudah ya? Nah, Maret pada Periode awal dulu kan? kesempatan awal. Ya.
sama berarti dengan kita. Bang, biar enak obrolan kita Bang ya, kita langsung mengorek-orek sedikit keterangan dari Abang sebagai anggota DPR Kota Bengkulu. Nah, kira-kira Bang apa Bang yang sudah Abang lakukan selama duduk di DPR Kota Bengkulu? Bagi saya DPRD ini, anggota DPRD ini adalah sebuah tanggung jawab, adalah sebuah amanat, adalah sebuah karya kita selaku politisi selama menjadi anggota DPRD. Sebuah warisan. Ya, apa yang sudah kita lakukan ketika menjadi anggota DPRD, dan itu menjadi sebuah framing dalam pemikiran saya, dalam hati saya. Maksudnya di anggota DPR itu, misalnya nanti anak cucu bertanya, tuh atau kakek pernah jadi anggota dewan? Aku ini harus lagi kamu jadi anggota dewan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, saya rasa ini adalah Satu kesalahan, ya dosa lah. dosa besar. Iya. Saya lagi berusaha ya bikin sebuah Prestasi. karya, bikin sebuah sejarah selama 5 tahun ke depan, insya Allah di masa yang sangat sulit ini, Ya. masa Pandemi. Nanti di akhir jabatan, kalau Allah izinkan, ya kita bisa berbuat lebih luas lagi kepada masyarakat. Abang ini udah periode kedua ya Bang? Ini periode kedua karena pada 2018 saya sempat menggantikan Bung Yudi Darmawansa saat itu yang di 2014 berhasil memenangkan kursi Gerindra, satu kursi di dapil 4 ini, sehingga beliau memutuskan untuk pindah ke partai. Pindah partai. Dan ketentuan dan syarat dari undang-undang harus diisi jabat itu sampai sisa masa jabatan. Sampai dari 1 Oktober 2018. Berarti masih ada sisa 1 tahun lagi? Kurang lebih 1 tahun lagi kalau 1 tahun lagi. Lalu setelah itu memang Abang berdiri sendiri ya, yang mencalonkan diri ya? Ya, mencalonkan diri sebagai kader partai. Pada saat itu saya diperintahkan oleh partai tetap mencalon di dapil yang sama. Dan diperintahkan partai untuk berusaha maksimal untuk tetap mempertahankan kursi. Di dapil 4 Bang ya? Di dapil 4, Kecamatan Batu dan Kecamatan Tusamba. Berhasil. Sampai sekarang masih sering kita Bang komunikasi dengan konstituen di sana Bang? Ya, saya tetap merajut komunikasi itu, walaupun langsung maupun tidak langsung, gitu kan ya. Sempat-sempatnya, walaupun kesibukan di DPRD-nya juga sangat menyita waktu, akan tapi dalam momen-momen tertentu saya tetap berusaha untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dengan para pemilih saya, konstituen kita dulu. Jadi jaga jaringan itu. Ya, bagi saya ini adalah sumpah jabatan, di mana sumpah jabatan menyebutkan bahwasanya saya akan melapaskan saat itu mewakili kepentingan daripada daerah pemilihan saya, ribuan masyarakat, dan itu saya lapaskan dengan ucapan bismillah di bawah Al-Quran. Dan bagi saya itu menjadi sebuah hal yang sakral, sumpah jabatan. Itu yang menjadi pedoman dalam saya melaksanakan tugas-tugas di daerah. Berarti selalu berkomitmen dengan sumpah jabatan. Jangan sampai tergelincir gitu. Ya, insya Allah saya berusaha, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah dan hilaf. Dan saya meminta hidayah kepada Allah SWT, dan
jembatan agar tidak keluar dari rel. dari jalurnya. Jadi sudah ada rambu-rambunya, jadi kita jangan sampai keluar kan ya? Ya sudah ada jalur rambu-rambu. Ya kalau ada rel itu keluar rel keluar. Ya, rel tergelincir kan, Ah, terguling. Gitu kan. ya terguling. Akhirnya habislah karir politik. Dan sampai terjadi bang. Ini tonton apa kesibukannya dia? Sibuk podcast bang. Lalu bang. Sadar, podcast sadar tentang Alam kan bang. alatnya. Gitu bang ya. Jadi bang selama abang menemui konstituen gitu kan, itu ada PR yang belum terrealisasi. Apa di antaranya? Ya ada beberapa hal. Hampir tegang nih, hampir. Iya. Santai bang. Jadi memang Christopher ini memang beliau ini jurnalis yang memang apa? Sambil minum sama dulu. dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh untuk jawaban-jawaban yang pintar. Jadi memang beliau ini salah satu awak media lama yang saya kenal secara personal maupun secara tugas. Seru ini. Jadi sahabat, bang, infonya bang, udah kalau hampir beberapa teman dewan itu kan kalau reses itu ada beberapa masalah-masalah yang mendasar yang disebutkan oleh konstituen. Antaranya mungkin apa namanya sarana dan prasarana mungkin ya. Satu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup karena banjir. Jadi reses ini Hmm. ya pengertiannya adalah aktivitas anggota dewan mengunjungi konstituennya di luar gedung. Di luar gedung. Kalau kita hearing bisa aja kan yang Iya. menerima konstituen di dalam gedung. Itu namanya hearing. Ya, di rapat dengan pendapat dan menerima aspirasi apa segala macam bisa dilakukan di luar gedung. Namun reses ini disiapkan oleh Badan Musyawarah DPRD sesuai mekanisme internal. Iya. Kita datang ke daerah pemilihan kita untuk mendengarkan aspirasi keluhan dan untuk kita sampaikan untuk kita coba carikan solusinya dalam kaitannya dengan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan yang diberikan oleh undang-undang kepada DPRD. Yang saya temukan di daerah pemilihan saya di daerah 4 dapil 4 ini Kecamatan Samara Agung, ya secara geografis dapil ini letaknya di tengah kota, artinya kota yang sudah lama bukan pengembangan dan Kayak udah mapan artinya sama kecamatan yang pemukiman tua lah katakan seperti itu, dan memiliki konstruksi sosial yang heterogen sekali dari segi suku, profesi dan lain-lain pengamatan saya. Akan tapi hal yang paling mendasar yang sering diungkapkan para masyarakat adalah soal pendidikan, soal sapras pendidikan. Bagaimana bisa ketika waktu saat masa normal dulu ada salah satu kelurahan yang tidak punya SD, gitu kan, ya? Tidak punya SD. Tidak punya SD. Akan tetapi jarak dia ke kelurahan yang lain, gitu kan ya, ada. Sementara dia akomodir oleh kelurahan itu. Nah, soal pendidikan ini memang ya bagi saya berpikirnya ya ini dijamin oleh konstitusi kita udah 45 gitu, dijamin, dan ini menjadi urusan wajib ya, pemerintah. Gitu, ya. Nah, di samping soal sapras pendidikan memang ada soal bukan klasik, memang ya beginilah kota Bengkulu ini terbentuk. Ya saya selalu bersama mitra kerja sampaikan bahwasanya pendekatan kita dalam melaksanakan tugas adalah pendekatan perkotaan. Kita bukan kabupaten. Iya. Kita tidak mengurusi sawah, ya, kita tidak mengurusi tambang, ya, kita tidak mengurusi hutan, kita mengurusi masyarakat, pemukiman, sampah dan lain-lain, banjir. Jadi soal drainase lingkungan dan banjir itu menjadi hal yang problem yang kerap saya temukan di dalam masa-masa reses. Di samping itu juga soal jalan, infrastruktur, ya.
mungkin sejalan dengan Pemda Kota juga sudah mencanangkan 1.000 jalan lurus. Itu juga mudah-mudahan beban anggaran kita juga bisa merealisasikan itu. Jadi kita harapkan kita bisa memberikan prioritas dalam memilih kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pemilihan 4 ini. Karena kalau tidak di treatment, tidak ditangani secara khusus, hemat saya ini akan menjadi kumuh. Akan menjadi kumuh. Karena kepadatan penduduk ini juga harus di mapping juga, gitu kan ya. Tingkat hunian juga harus tingkat hunian kepadatan penduduk juga harus dihitung juga. Di situ ada sekolah, di dapil saya ada rumah sakit, di daerah pemilihan saya ada kantor. Dan itu juga harus ada kebijakan mungkin kebijakan besar mungkin kan akan membuat Kota Bengkulu ini memang nyaman dan layak untuk ditinggali oleh masyarakat. Ini juga amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, misalnya setiap kita berhak terhadap pemukiman yang lain. Jadi itu katakanlah ya fardu ain lah. Iya. Oke, berarti hanya di kecamatan apa berarti yang ada rumah sakit ini? Di kecamatan itu ada 2 rumah sakit ya. 2 ya? 3 malah. 3. Ya, rumah sakit Rafflesia, ada rumah sakit Resela, RSAD, Resela, Rafflesia. Kumpul di situ, Pak. 3 kecamatan, 3 rumah sakit, ya. Dan memang ya kita masyarakat butuh rumah sakit, apalagi di masa sekarang pelayanan kesehatan juga memang harus disinergikan juga. Tapi tidak ada soal misalnya soal limbah. Sejauh ini pasca yang terakhir itu yang di Terasela itu belum ada lagi keluhan. Dan kita juga merespon keluhan-keluhan masyarakat ini, terutama saya di Komisi 2. Ya kita mencoba ke Bumi Sukma, ke komisinya mencoba untuk quick respon lah, artinya untuk respon cepat untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat menyangkut pemukiman ini. Tinggal perangkat daerahnya, dinas pemukiman ini ya sudah lebih bekal dalam jangan sampai persoalan ini timbul dulu, ya. Sebelum persoalan ini timbul, perangkat daerah sebagai bagian yang terintegrasi daripada pemerintah kota juga sudah. Artinya harus sering-sering turun ke bawah. Sering turun ke bawah. Serap aspirasi masyarakat juga walaupun belum. Iya, punya planning yang matang lah terhadap prospek pembangunan ke depan. Sambil minum. Artinya semakin berat ini bahasannya saat pada dulu. Kita dengan Bang EN ini sudah sangat lama kita bertemu, tapi sudah sangat lama kenal, tapi intensitas pertemuan jarang. Jadi banyak energi yang dihabiskan untuk ngobrol kalau bersama Bang EN. Yang jelas beliau ini, kami kenal beliau ini idealis dalam beberapa poin, di antaranya mungkin lingkungan hidup yang juga idealis. Bagaimana beliau memperhatikan soal pemukiman, tata kelola kota, begitu kan, dan juga banyak hal. Mudah-mudahan beliau selalu amanah sebagai anggota DPR. Kami mudah-mudahan tetap idealis, karena kita yang dibutuhkan itu adalah orang-orang idealis yang memang berpihak pada rakyat, begitu Bang ya? Ya. Jadi saya selalu di rapat-rapat Badan Penentuan Peraturan Daerah, Bapak Perda, ketua saya ketuanya, saya sampaikan DPRD Kota Bengkulu, Bapak Perda selalu berbicara atas nama rakyat. Ya. Pemda Kota Bengkulu melalui tim legislasi daerah Kota Bengkulu atas nama pemerintah. Tim ahli yang ada di sini, yang hadir di sini selalu berbicara atas nama ilmu pengetahuan. Atas nama pengetahuan. Itu Pak. Berarti jelas loh ya, berarti DPR atas nama rakyat, tim ahli atas nama ilmu pengetahuan, Ya. pemerintah daerah atas nama pemerintah daerah, atas nama Pak Wali gitu. Atas nama pemerintah. Oh, atas nama pemerintah daerah. Atas nama pemerintah Tidak menyebutkan daerah atas nama Pak Wali gitu. yang dipimpin oleh wali kota yang dalam melaksanakan tugasnya menurut undang-undang pemerintah daerah dibantu oleh perangkat perangkat. Jadi tidak bisa dinas ini jalan sendiri masuk dalam hal program kegiatan dan muncul pula anggaran pula di situ. Sehingga ya apa cara kerjanya begitu.
Iya, iya. Cara kerjanya begitu, cara kerja pemerintah daerah di situ karena setelah reformasi kita mereformasi undang-undang pemerintah daerah, maksudnya kita menerapkan otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk Mengelola daerah. Tapi yang jadi soal bang di Kota Bengkulu ini kan masih sangat tergantung dengan ini bang, dengan apa namanya, dengan dari pusat ini, dana dari pusat ini. ya dana dari pusat ini ada dana perimbangan, Oh, dana bagi hasil, dana transfer daerah, gitu kan ya. Ya memang di samping PAD kita kecil, artinya PAD kita tidak besar-besar amat, tapi lumayan 140 miliar kalau nggak salah terakhir saya periode lalu di Banggar itu sudah pencapaian juga lumayan. Akan tapi inovasi perlu sangat perlu untuk mendongkrak PAD ini sehingga apa belanja pembangunan kita ini ya memang bisa mengakomodir Iya, iya. anggaran kita ini bisa mengakomodir belanja pembangunan gitu kan ya. Jadi ini memang kalau tidak bahasa lembak itu tuh sampai nak mayo ya. Siapa nak mayoe, sahabat. Jadi itu. Siapa nak mayoe, kita bangun baik. Kita bangun baik kan ya. Jadi itu ya. Jangan sampai ngutang-ngutang pula, bang. Kita bangun misalnya. Ya kalau memang itu diakomodir oleh undang-undang, oleh ketentuan yang disyaratkan, ya silakan aja. Akan tetapi utang ini tidak menjadi beban. Nah, tidak menjadi beban daerah. Tidak menjadi beban daerah. Akan tetapi untuk mengakselerasi, untuk mempercepat pembangunan ya kenapa tidak kan? Ya nggak bahaya juga kalau ngutang-ngutang lah, takut tidak baca bayar lah. Ya artinya begini, ada outcome gitu, ada outcome juga gitu kan ketika kita berhutang untuk membuat pabrik, gitu kan? Pabriknya ada hasilnya gitu kan? Ya. Hasilnya apa gitu kan? Jelas ada PAD-nya gitu. Adanya ada produksinya, ada komoditasnya yang dijual gitu kan? Nah, itu konkret juga gitu kan? Iya. Oke. Clear berarti. Gitu kan ya? Ya. Itu sabar ada dulu. Jadi itu jangan asal ngutang gitu. Harus ada perencanaan yang jelas begitu bang. Ya perencanaan jelas, proyeksi yang jelas itu kan memang berbasiskan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat. Bang, selama di Bapemperda, Badan Pembentukan peraturan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah, itu ada berapa perda bang yang berhasil kita selesaikan? Di 2019 habis pelantikan, habis 2019 kita di 2019 itu kita di ujung tahun kita mempergunakan 2 perda menjadi perda. Perda tara ulang. Ya, tara ulang ini bisa menjadikan sumber PAD karena seluruh alat ukur legal metrologi gitu, misalnya timbangan, pembensin segala macam itu ya wajib. Kalau mungkin karena ini mekanikal, mungkin jarumnya lari itu segala macam, bisa tidak ada ini lagi, bisa didenda, dikalibrasi ulang. Ketika mereka alat ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi, tapi masih dipakai untuk melayani kebutuhan publik, ya ini ada dan ketika mereka mengkalibrasi ulang juga ada retribusinya juga. Berarti banyak juga itu bang kalau misalnya dari satu perda aja berarti. Itu salah satu yang kita di 2019. Di 2020 ya ada kurang lebih 6 perda yang kita selesaikan atas pembahasan. Antaranya pengelolaan pasar rakyat. Itu yang ingat saya ingat betul, itu pengelolaan pasar rakyat itu menjadi Propemperda, program pembentukan peraturan daerah dan juga eksekutif kepada kami ya. Dan ini memang sisa proyek sebelumnya gitu ya, dan akan kami tuntaskan bahasanya ya. Bagi kami ya saat itu ya pasar ini bukan tempat bertemu jual beli saja ya, jual dan beli saja, tapi pasar ini ya bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan kalaupun ada efek PAD-nya yang akan juga, Iya. misalnya pasar-pasar yang tumbuh dadakan sekarang ya
Ditata ulang misalnya bang. Bisa dikomunikasikan, misalnya pasar ini punya swasta. Iya. Nah, sejauh ini pasar ini kan yang milik Pemda Kota Bengkulu ini kan ya pasar Baru Koto, pasar Merindu, pasar Panorama, pasar Pagar Dewa. Nah, misalnya pasar yang seperti di Betiring. Nah, itu kan biasa saya itu berpribadi. Ya, seandainya kepala dinas saya ini agak lebih ini, coba dikomunikasi dengan pemerintah. Mana ini? Ya, karena pemerintah akan hadir di pasar ini. Ketika pemerintah hadir akan ada hak dan kewajiban di sini. Iya. Muncul ada Itu satu yang di Bentiring, satu yang di Bunga Ayu juga ada. Nah, itu ada gitu kan, berjalan gitu kan. Jadi satu tibum ketertiban umum juga. Jadi gitu kan ya. Nah, kayak ada yang masuk. Nah, tapi memang ini butuh penanganan yang serius dan total. Iya. Dari perangkat daerah. Tapi ada satu lagi bang, pasar rakyat yang muncul. Saya di Pantai Panjang itu banyak orang jualan baju. Nah, itu masuk juga pasar rakyat atau gimana? itu kaki lima. Kaki lima. Nah, alhamdulillah ya rancangan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima ini sudah masuk dalam Perda 2021 ini tinggal pembahasan. Nah, jadi kaki lima ini ya berdasarkan komoditas gitu kan. Nah, jadi itu kalau regulasinya sudah ada ya tidak ada alasan. Misalnya komoditas yang diperbolehkan makanan, berarti baju nggak bisa di situ. Iya, betul. Baju nggak bisa di situ kan? Nah, baju masuk pasar itu. Komoditas kuliner misalnya, kuliner galau emang. Jadi sejatinya perda ini, aturan ini lahir bagi saya untuk memudahkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua untuk memudahkan penyelenggaraan. Jadi pemerintah tidak ada lagi jawaban. Tidak bisa kami ini tidak berbeda Bisa bergerak itu lagi alasan. Regulasinya ada gitu. Nah, itu instrumen hukumnya ada gitu. Iya, dasar hukumnya ada. Karena ada beberapa teman dari luar daerah juga bang cukup kaget ketika misalnya mereka masuk Pantai Panjang gitu kan. Aku banyak dia nih orang jualan baju, gantung-gantung di kayu. Mungkin teman-teman dari Satpol PP udah sering menertibkan. Ya itu kata bang tadi kan mungkin dasar hukumnya yang kurang kuat. Ya tapi berupaya represif, misalnya bongkar itu memang itu saya anggap tidak relevan lagi kita pakai. Iya. Gitu kan ya. Jadi ada fungsi pembinaan misalnya dalam setiap dinas misalnya yang membidang itu, ya. Jadi tidak relevan lagi kita pakai. Nah sekarang misalnya kawasan Pantai Panjang yang kita anggap ikon. Nah sekarang kita jadikan Pantai Panjang kita belum punya Rikda. Sebagai destinasi wisata itu ada peraturan Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu ya destinasi itu begini. Kan. Nah, saya ingat ketika di 2017 kalau nggak salah Presiden Joko Widodo menetapkan 10 Bali baru. Nah, bukan Pantai Panjang yang dapat, Tanjung Lesung, Bangka Belitung. Berarti kita udah masuk 10 Bali baru. Udah masuk. Ketika menjadi 10 Bali baru, maka seperti Adinda Toko tadi akan ada investasi di sini. Iya. Jadi tidak ada beban menjadi beban APBD lagi. 10 Bali baru. Iya. Di Sumatera apa berapa Pak? Kalau 10 Bali baru. Cuma Tanjung Lesung. Tanjung Lesung Belitung. Jadi salah satu kerugian dari pemerintah daerah itu atau gimana Pak? Ya harusnya ya layaknya Punya kita hiking gitu kan harus punya navigasi lah kan ya. Kalau dia cinta alam, ya. kan satu abang pernah di cinta alam gitu kan. Mahupala. Di Mahupala gitu berdiri dulu kan di Pala juga. Di Pala gitu di SMA 2 gitu kan ya. Jadi kalau kita hiking di situ tidak ada materi navigasi darat sesat gitu kan. Iya. Sesat gitu kan. Kemana gitu? Kalau gitu ada kawan dulu tanpa navigasi angkatan 4 tahun angkatan di atas di SMA 2 Bengkulu dulu. Dia naik di Lepong, pas sesat turun dari Gawamur. Tembus ke Gawamur dari Lepong. Iya, turun dari Gawamur gitu kan ya.
keluar dari Kampung memang ternyata secara geografis memang itu memang dekat tapi kan. Tapi ya sempat ini Sempat heboh juga. sempat ini juga. Berapa Heboh bulan? heboh ya, zaman itu kan ya memang zaman tahun 80-an kan. Dan tapi ya itu tadi ilustrasinya ya tanpa navigasi. Tinggal raba-raba. Iya, gitu. kapal pun juga tanpa navigasi gitu kan, apalagi nelayan sekarang kan. Nah, nelayan ini menjadi atensi juga gitu karena kehidupan nelayan tradisional sangat memprihatinkan. Iya. Sama, karena tidak ada pemeliharaan wilayah tangkapan. Iya. Ini sebenarnya provinsi juga harus menjadi atensi juga. Artinya kan wilayah tangkapan misalnya kapal dengan 10 PK, dia cuma punya daya jelajah cuma 2 mil laut gitu kan ya. Sedangkan ada troll juga beroperasi di situ. Ini menjadi problem gitu kan. Sedangkan mereka narik tangan jaring sejauh 500 meter itu cuma cukup untuk hidup mereka hari itu juga. Sedih lah. Sedih Bang, ya. Karena kita Sabtu tadi tidak masuk ke apa namanya 10 Bali baru. 10 kali baru. Makanya, nah, dak pariwisata juga, dinas Kementerian Pariwisata juga masyarakat bisa beribdah juga. Berarti harus ada orang-orang yang dari Saya- Bengkulu otot misalnya kan. Masukkan kami Pak Jokowi gitu. Anu. Ya ribdah program rumah ini. dulu betul. Oh, dia nanya ribdah juga. Iya, jangan kan itu, dak aja, dak kita ada dak pariwisata di kementerian kan ya. Kementerian. Kalau ribdah ada tuh, itu hasil hearing kami dengan komisi dulu, dengan dinas pariwisata. Iya. Hasil hearing. Kita pakai lucu Mana berarti? konsep kamu mana minta seperti itu lah. Pemerintah pusat ngomong dengan pemerintah daerah. Jadi itu usaha Barada Bengkulu. Waduh. Kita perda itu mana Ribda ya? Ribdah apa tidak? Perda Ribda kita belum ada nih. Tapi sudah ada sudah dimasukkan dalam Banggar. Belum. Karena ya mereka harus susun dengan konsultan. Dan biayanya tidak sedikit ya, mudah-mudahan setelah ya kita harap di masa pandemi ini bisa ada, cuman kalau memang tidak memungkinkan karena kita tahu beban PPJ kita memang sangat berat gitu kan. Ya, beban seluruh ini dalam sekaligus dalam tempo waktu secara seksama dan tempo waktu singkat gitu. Wah, sangat disayangkan itu. Kita belum ada berarti arah pembangunan pariwisata itu seperti kita konsep Pantai Panjang ini destinasi gitu kan. Ketika kita tetapkan destinasi ya misalnya konsepnya seperti Ancol kah atau konsepnya seperti resort kah gitu kan ya. Kita tidak berbicara tingkat hunian hotel aja. Karena saya juga bisa bicara soal itu karena saya di PHRI ya, orang-orang perhotelan ya. Bukan berbicara soal tingkat hunian hotel berapa persen sekarang, 30-40% apa kalau pandemi 20% itu mah tidak ada perjalanan dinas dari luar gitu kan ya. Tidak ada wisatawan gitu kan ya. Jadi kita berbicara lama tinggal wisatawan. Kalau dari semalam orang perjalanan dinas dari semalam dari 3 malam dia percepat jadi 2 malam, kita kehilangan 1 malam pada hotel proper. Sampai nama ayo siapa namanya weh? Kita kehilangan 1 malam. Misalnya orang ini dalam SPT-nya dalam surat perintah perjalanan 3 malam, kan? Dia percepat misalnya. Karena dia udah betah, coba kita balik posisinya kan. Kalau kita bisa udah betah baik ke Banten misalnya, makanannya udah lemak, gelap. Balik dulu ke sana. Padahal baru 2 malam. Baru 2 malam. Kalau kita bisa dia nginep di hotel semalam lagi, nambah semalam lagi banyak hotel ini. Apalagi nyaman misalnya. Kamu Bisa seminggu bisa misalnya. malah. Terus dia bercerita dengan kawan-kawan. Bengkulu dulu lah, karena jauh-jauh penerbangan cuma 1 jam. Iya. Iya, pantai deket, situs sejarah do. Apalagi zaman digitalisasi sekarang kan, promosi bukan hal yang sulit. Yang sulit. Benar. Saya baru tahu juga Bang, kalau Rikda belum ada kita. Jadi sempat terkejut juga bagaimana kita mau berkembang ini kalau misalnya Rikda belum ada. Ya provinsi yang ada belum ada juga. Provinsi belum ada juga kan? Yang udah ada itu Kaur. Kaur. Kaur berarti. Iya, kita nunggu sebenarnya provinsi ini, kalau provinsi juga sudah punya Rikda, kita nunggu turunan provinsi ini. Karena kan nggak bisa kabupaten kota ini bagian terintegrasi daripada provinsi ini. Iya. Tapi kalau masing-masing pemimpinnya nggak pernah duduk satu meja, tak mana? Nah itu soal lain gitu kan ya. Soal pribadi itu mungkin frekuensi yang belum ketemu. Belum ketemu, belum sama frekuensi. Gitu kan ya. Seperti apa.
Oke sahabat, berarti kita tidak perlu membahas antara gubernur dan wali kota yang tidak pernah duduk satu meja ini. Yang jelas kita bahas ini soal misalnya soal rinda, wisata, soal soal perda-perda yang lain yang sudah dilaksanakan yang sudah dibuat oleh Bang En dan teman-teman lagi di Bang itu sampai 2020. Nah 2021 ada yang sudah dibahas, Bang? 2021 sudah 4 sudah kita berjalan. 4. Satu belum berjalan. Di antaranya tata ruang RT RW berarti. Nah ini menarik juga, Pak. Sebagai Kota Bengkulu, sebagai ikon pengembangan kita ini mau kemana? Karena kalau tidak salah, Bang, saya pernah dengar, mudah-mudahan salah. Kalau salah tolong dikoreksi, Bang. Luasan Kota Bengkulu ini tidak terlalu luas. Karena tidak. Diameter itu berapa? Diameter itu kalau nggak salah data itu 17 km dari ujung sampai ke ujung. 15 km. Nah, lebih kurang lagi, Bang. Berarti pengembangan kita tidak bisa ke arah laut. Kita harus pengembangan ke arah benteng atau gimana. Jadi tata ruang yang kami bahas itu memang yang disyaratkan oleh, karena ini agak spesifik peraturan ini, karena dalam pembuatannya diasistensi oleh dua kementerian. Itu ATR Agraria Tata Ruang dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian setelah jadi draftnya itu diuji, setelah dibahas di DPR diuji oleh 20 kementerian. 20 kementerian. Maka setelah itu baru bisa dibahas lagi. Nah, itu sudah dilalui. Oh, sudah dilalui. Sekarang udah tahap. Sudah di sana, sudah. Kalau tidak salah ya provinsi ini ya masih belum di hasil verifikasi provinsi ini belum turun kabarnya. Saya informasi dari kepala Badan Bapelitbang. Ini nyangkut di provinsi, Pak? Ya pertengahan gitu kan. Karena provinsi juga seperti penurunan cagar alam dan sudah menjadi taman wisata alam itu kan ya semua punya kepentingan. Kita soal apa aja kan, kita mau bangun provinsi, mau bangun apa di situ, konsepnya seperti apa, seperti itu. Jadi hal-hal yang bisa dimudahkan ya pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini provinsi ya dimudahkan saja. Layaknya seperti kawasan ekonomi khusus gitu kan, kayak gitu kan, itu memudahkan gitu kan. Nah, tata ruang kita juga ini kita merubah pola transportasi, merubah pola kawasan lindung, gitu kan ya. Kawasan lindung itu sudah bisa diganggu gugat gitu kan ya. Kawasan pemukiman, kawasan pedagang barang dan jasa, kawasan industri itu kita buka kota ini Bengkulu ini, jadi tidak boleh dibangun di situ, tata ruangnya tidak boleh. Jadi itu kita akomodir di tata ruang. Kita akomodir. Jangan dibangun di situ, tata ruangnya tidak. Kita akomodir dan kita minta Pemda Kota saat itu memberikan sandingan dengan tata ruang yang lama. Karena tata ruang yang lama memang kita lihat secara material memang nggak bisa dipakai lagi. Karena seperti Toker bilang tadi, angka-angka itu udah ada demes lagi. Itu kebutuhan mendesak itu, Bang, ya. Supaya masyarakat juga bisa bebas membangun maksudnya. Iya, bisa bebas membangun misalnya, dan disyaratkan oleh pemerintah pusat adalah berbasiskan mitigasi bencana. Benar sekali. Ini yang banyak lalai membangun. Iya. Tidak memikirkan mitigasi tidak. Apalagi Bengkulu dikenal juga daerah rawan gempa gitu. Rawan gitu sering mungkin perlu lebih paham lah kan. Lebih banyak informasi lah soal di BNPB kan. Kalau bencana daerah di BNPB pada BPBD berapa intensitas magnitudo sekian ke awal sih. Terakhir kan ada 5,2 sekian. Berarti kalau kita melaksanakan RT/RW itu ada memudahkan masyarakat saat evakuasi. Itu memang diatur. Iya, jadi pola penempatan ruang, pengisian ruang dan detail tata ruang ini nanti menjauhkan masyarakat ini dari risiko, dari bencana. Jadi misalnya garis padan laut
Ya. Nah, sekarang berapa tuh? Saya kalau tidak salah kemarin 100. 100 meter. Nah, dari titik pecah ombak tertinggi. Nah, jadi kalau dia 80 meter bangun bangunan nggak boleh. Boleh jangan. Pada habis lah. Iya. Bukan nakut-nakuti ya bang. Iya membahayakan. Antisipasi. Iya, karena ya pemerintah harus hadir ketika masyarakatnya terkena bencana. Iya. Sambil minum bang. Haus di desa Baradatu. Kalau apa namanya ngobrol dengan aktivis ini. Tadi Sangko Topper nak ngajak ngobrol-ngobrol di soal aku makanan, Soal kuliner. isu-isu politik, yang isu lucu lah yang ini ya kan. Pokoknya ini RT RW. iya tata ruang panas ya Pak. Berkeringat apa dari intermezzo bang. Nah bang ada juga bang yang soal infrastruktur tadi bang yang pendidikan tadi memang masih ada beberapa SD atau SMP yang memang sangat membutuhkan. Ya kewenangan pemerintah kota ini kan di Dasmen ya, dasar dan menengah pertama. Jadi ya itu tadi, jadi tidak ada dengan apalagi PPDB dengan sistem zonasi. Ya. Jadi tidak ada sulit bagi orang tua murid maupun muridnya sendiri untuk mengakses tempat mereka melakukan proses belajar mengajar. Nah, itu jadi itu tadi mapping peta memang perlu. Misalnya konsentrasi penduduk di sini banyak, kan? Nah, itu tadi kita punya dinas statistik kok untuk mendata itu. Nah, BPS ada dinas apa dinas statistik Pak? Oh iya yang dibawa di Kominfotik itu. Tidak, berdiri sendiri. Cuma 7 di Sumatera ini. Berdiri sendiri. Dinas statistik. Dinas statistik. Iya. Dan di peraturan daerahnya dinas statistik ini datang dibuat oleh dinas statistik menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan. Salah data dibuat oleh daerah ini salah belum pemerintah. Salah kebijakan dulu. Wali kota. Tuh. Jadi misalnya konsentrasi penduduk soal pendidikan tadi, Iya. nah, di sini padat. Nah, terus profesinya sekian, profesinya banyak luar negeri, sehingga menyulitkan. Nah, ini ya harus. Belum lagi kita cerita kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang gitu kan. Iya. Kita harus. Oh ya kita juga akan membahas tentang perda perumahan dan pemukiman. Gitu kan. Di situ kita wajibkan pengembang juga harus melakukan pasu. Ya, fasilitas pendidikan atau ada kewajiban di situ. Iya ya. Ini berarti untuk pengembang yang besar. Seluruh gitu kan, ya seluruh. Jadi jangan bangun rumah aja gitu kan ya, terus akad dengan PTN Langsung jadi pikiran. sudah dipikirkan ya. Ya enggak fair lah maksudnya kan. Ya silakan aja lah investasi berkembang dan itu sangat membuka diri DPR. Kami Bapak Perda juga sangat mensupport investasi. Begitu bangun baik tanpa memikirkan lingkungan ternyata banjir. Iya, Banyak yang dikeluhkan. iya, apalagi anak-anak gitu kan. Mereka juga ya kita harus membangun karakter mereka tuh dari dini. Iya, gitu. Dari kecil apalagi di zaman yang era digitalisasi udah 5.0 ini sekarang ya. Iya. 5.0 5.0 gitu kan, dan radar alatnya. alatnya puskes ini kan podcast ini lah ada satu step radar selaku media melakukan terobosan akhirnya lewat menyebarkan informasi publik ini lewat podcast ini. Keren lah. Mantap bang. Alatnya berarti. Terakhir bang. Masih ada satu lagi sebelum terakhir. Sebagai anggota dewan, kami ingin melihat pandangan ibu abang terkait dengan perkembangan kota Bogor. Apakah sudah sesuai dengan TRW atau masih meraba-raba, ya masih autopilot misalnya, atau masih kacau balau sehingga baik terjadi persoalan-persoalan katakanlah soal pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan misalnya. Jadi banjir di beberapa titik gitu kan, dan warga protes. Kasihan juga gitu, setiap hujan ada banjir gitu kan. Soal penanganan sampah misalnya yang belum maksimal, sehingga ada OTT sampah dan segala macam yang dilakukan oleh pemerintah kota. Itu kan minta
pandangan abang sebagai Ya, keren siapa? Autopilot. autopilot. Siapa baik bisa berarti bang? Jadi keren lah autopilot ya. Autopilot. Saya memang agak familiar dengan istilah. Cuma autopilot itu apa tidak terpikirkan. Jadi saya berulang-ulang dalam setiap kesempatan saya sampaikan kepada mitra kerja. Jadi, dalam beberapa kesempatan rapat kerja itu bahwasanya Bapak Ibu Kepala Dinas adalah bagian terintegrasi dari pemerintah daerah di bawah pimpinan Pak Wali Kota. Ya, jadi Anda harus punya program kegiatan yang terukur. Iya. Sebenarnya Anda juga harus mempunyai ide dan gagasan yang matching dengan visi dan misi, dengan RKPD, dengan RPJM, gitu kan? Karena regulasinya seperti itu, gitu kan? Jadi saya belum melihat ada integrasi yang kental, gitu kan? Integrasi yang kental. Misalnya soal sampah ini tadi. Kalau berbasiskan misalnya perangkat pemerintahan terendah, kelurahan ya bikin beda-beda situasi ini dan kondisi di setiap kelurahan soal perangkat sampah, ya. Agar tetapi dinas lingkungan itu punya roadmap, punya jalan petanya, punya blueprint penyelenggaraan penanganan sampah. Ya. Sehingga sampah ini seperti di kota lain bisa produktif. Ada misalnya mesin pecah sampah. Terus kemarin saya tanya waktu dengan Pak, berapa produksi sampah per hari? Sudah berapa publikasi dalam ton misalnya. Itu polanya seperti apa? Apa mungkin misalnya sekarang LPM ditugasi melalui sampah. LPM dengan motor roda 3 itu ya dari kelurahan Pasar Pantai sampai ke Arsbaku. Terus ada kebijakan perbanyak kontainer, kan? Tempat pembuangan sementara. Saya sampaikan nggak boleh lama lebih dari 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Usul sampah itu. Soal baru. Mengganggu masyarakat. Namun seandainya misalnya sampah ini dikelola oleh lurah, perangkat daerah, sama di bawah koordinasi dengan dinas lingkungan hidup. Makanya di samping itu edukasi ini juga dilakukan oleh kegiatan edukasi juga dilakukan oleh kami, termasuk kami juga, gitu kan ya, oleh perangkat pemerintah terhadap masyarakat supaya jangan buang sampah sembarangan. Udah itu jangan buang sampah sembarangan, ya, sampai sampah lah ya. Iya, itu jadi hal juga dong. Iyalah, seperti apa? Perusahaan-perusahaan besar yang seperti ya BUMN lah, masuk ada sampah satu BUMN. Komunikasikan Satu BUMN 10 kota sampah misalnya. Iya, tidak seperti itu Pak. Itu ini beban APBD gitu tidak memungkinkan, cuma akan menyedot yang lain. Makanya intinya kepala dinasnya, kepala OPD-nya harus perform. Gitu kan. Sehingga tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas pelayanan publik ini terselenggara, gitu kan. Ya wali kota ibarat dirijen, dia tinggal sampah selesaikan. Gitu kan. Saya prihatin saya melihat Pak Wali gitu kan ya, sangat prihatin gitu kan ya. Tapi ya mungkin beliau juga ada agenda lain, artinya mungkin ingin mengedukasi masyarakat. Gitu kan ya. Ada tergerak. Edukasi masyarakat bahasanya buang sampah seperti itu. Akan tapi langkah manisnya kalau sampah ini memang ditangani dengan pendekatan yang lebih teknis dan humanis. Teknis dan humanis, serta pro dengan lingkungan. Bukan, jadi tidak do ini nih Bengkulu ini paling ngurusi sampah, parkir, pasar apa lagi? Pariwisata, sama ekonomi kreatif sekarang. Ekonomi kreatif UMKM. Itu inilah yang men-trigger, mendorong geliat ekonomi, berdenyut ekonomi masyarakat. Sekarang pandemi, tukang mana yang kerja? Iya. Tukang goreng pisang. Dan satu hal lagi yang OPD menjalankan harus membina sehingga produk ini punya daya saing. Tidak pedang yang size no packing segala macam.
Backingnya menarik. Nah, itu kan mau visit ke Bengkulu, bukan visit. Bukan kisit sahabat, berarti ya dia kisit, nanti datang. Ya, kalau Datang ke visit, Bengkulu. visit masuk Lara. daerah itu, ya Lara. Jadi dia kisit, Visit, kisit ke Bengkulu, kisit ke Bengkulu, visit. dan betah di Bengkulu. Betah di Bengkulu gitu kan, wah lemah angin cepet-cepet gitu kan ya, terus datang apa? Batang Ru aja Batang tuh. Ru itu, aduh, ambai gitu kan, juga bagus makanannya, enak-enak dan sehat gitu kan. Wah keren lah. 1 jam karena dari pusat kota, dari ibu kota. Dari Jakarta. Kalau gitu ke Gorontalo atau ke Manado, wah jam-jam mantap. Di atas kan. Belum lagi turbulensi. Sini nak tengok situs sejarah, aduh gitu kan. Berarti lengkap lah bang ya, kota Bengkulu ini bang ya. Pantai gitu Punyo, sudah itu peninggalan sejarah gitu Punyo, Punyo. danau gitu Punyo. Iya. Sudah itu apa namanya? Kearifan lokal budaya misalnya Tabot gitu Punyo. Punyo, gitu kan seni budaya juga harus dibina. Gitu. Misalnya tari tabon, Demak dengar, cuma narasinya tidak ada kan. Ini jadi catatan, karena saya juga dulu ya pemerhati, bukan pemerhati juga ya, ikut-ikut kawan-kawan di kawan-kawan di sana itu ya. Misalnya tari kejai di Jelbong, tari ini dilaksanakan ketika panen. Iya. Pak, sangat dan narasi, sehingga ya atraksi itu bagian daripada komoditas pariwisata. Dan itu tidak ada banyak pilihan lah, kota Bengkulu banyak pilihan, artinya ya pilihan kita udah ekonomi kreatif, krab, UMKM, sama berpariwisata. Artinya ya, maksudnya dari PTT, dari mana? Berarti kalau fasilitas lengkap di kota Bengkulu berarti enak. Iya. Orang tak sekolah enak, di kota Bengkulu enak. Saya rasa Pak Helmi Hasan, Pak Wali Kota itu mempunyai visi yang seperti itu. Tinggal perangkat daerahnya juga menerjemahkannya seperti apa. Nah yang saya sekarang minta bertanggung jawab itu malah provinsi. Apa visi? Terhadap ibu kota provinsi. Iya. Itu misalnya kemarin kita doakan Pak Rogi lagi Soma ini cepat sembuh gitu kan ya. Ya, keterbatasan pemerintah tidak bisa dalam pandemi ini, kita masyarakat tidak mau tahu. Pemerintah tidak boleh terbatas dalam menangani keselamatan Warganya. dalam ada voice record, Iya. saya agak tersentuh gitu kan. Masyarakat itu harus tahan keterbatasan. Wah, tidak bisa jangan meningkatkan imun tubuh itu drop gitu juga. Iya. Kadang-kadang Turun drop. drop gitu kan. Carikan solusinya, apa gitu karena persiapkan Wisma Atlet itu jadikan isoman. Nah, agak ini lah. Iya. Tidak susah-susah nih ya. Tinggal niat di aduh lagi emosi. Sorry. Kalau niat itu lah. Iya, ini nama halu biniat. Nah, itu. Ya kerjaan ini ya kalau dijadikan ya kan jadi niat yang baik, jadi kadang jadi aman ya. Kalau kurang belajar ke rumah. Berarti emak enak guru juga ini sahabat. Soal apa namanya hadis-hadis tadi. Mungkin yang ini kan sudah banyak apa hadis gitu kan? Karena buku kota hadis. Banyak enggak, tapi ya menjadi ya jelas lah kan Al-Quran bilang kita kan, pedoman hidup kita hadis bilang. Apa tadi bang? Inama amal dunia. Innama malu biniat. Berarti kalau niat kita baik, maka dia akan menjadi amal gitu kan? Iya. Lebih kurang seperti itu. Bang. Semua amal itu berganti pada niat. Boleh niat. Iya, berarti memang kalau misalnya dijadikan lokasi isoman, Jadi kalau daerah, jadi gubernur, jadi bupati sudah nggak, jadi ini cuma ngiris sampai BD aja maaf ya. tinggal tunjuk-tunjuk baik. Itu jadikan isoman gitu. Iya, artinya kan bagaimana skemanya ini? Saya udah pemikiran seperti ini. Diskusikan. OPD-nya ada, kan ekspertis ada, gitu kan ya. Nah, ada sarjana, dokter bidang ini, dokter ahli pandemi apa segala macam. Aja ngomong. Kurang di situ, hire dari luar. Iya. Niat, political will-nya. Pemerintah dia kesungguh-sungguhan lah. Dalam menangani ini, akhirnya saya agak khawatir dengan ledakan pandemi di Bengkulu hari ini. Saya baca padahal itu rilis kan? Rilis.
Tiap hari kita Grow up ya, tumbuh naik ya. terus loh, di atas 200. Naik terus gitu kan ya. Nah, penanganan ini harus terintegrasi. Jangan baperan. Gitu Iya, kan. iya, iya. Harus terintegrasi, pemerintah kota, pemerintah provinsi gitu kan ya. Nah, dinas provinsi, dinas kota, BNPB segala macam. Integrasi. Ya, saya harus ngomong ini karena kebetulan saya 5 tahun sampai 2024 ini saya di DPR. Iya. Saya harus ngomong ini karena saya harus wajib saya sampaikan ini. Ya. Mau sampai kapan? Ya, Pandemi ini mau sampai kapan? bukan keadaan menangani pandemi ini Yang seperti ini gitu. ya seperti ini mau sampai kapan? Ya, ekonomi ditutup dulu. Terburuk, oh jelas bang. Iya, masyarakat udah makin udah baca kan, daripada mati hari ini mati besok. Iya. Jangan nyawa putus sampai sampai Nah, itu. mau jadi nyawa putus sampai. Limbu cukur, minyak sampai, minyak rambut sampai. Sama dengan itu, nyawa putus, ubek sampai. Sampai per. Jangan sampai ke itu. Ya, harus ada apa namanya bang? Per kamu sebenarnya tadi Integrasi ya bro. tidak ngomong seperti itu kan ya berhasil top ini untuk provokasi. Yo, padan. Jangan sampai itu. Apa namanya itu? Apa tadi bang? Nyawa putus sampai sampai. Nah, nyawa putus sampai sampah. Jadi ya sukses lah kau autopilot lah kau lah dapat gitu dapat versi baru gitu ya autopilot. Berarti tidak autopilot lah ya. Iya. Memang ada pergerakan. Pokoknya topel keren lah kalau mau ketemu nih. Iya. Ini bang, terakhir bang ya. Pileg di 2024 itu ada satu paket bang ya. Artinya satu paket ini pileg dulu baru pilkada. Udah. Nah, ada yang kata bang, partai menugaskan kita untuk maju, jangan bang. Ya saat itu badan sehat dan itu siap lahir batin. Ya saya pun di Gerindra dengan habit dengan kebiasaan itu pakai Gerindra seperti ini ya saya tidak bisa bersama menolak. Berarti tidak sanggup menolak perintah partai. Iya tadi ya, sekarang ya tahu misalnya punya cita-cita simpannya mati gitu kan. Iya. Kan? Tapi kalau memang punya cita-cita untuk itu ya kamu buatlah. Dan kami di DPP nilai gitu kan. Kalau layak apa tidak gitu kan. Nah saat yang misalnya sampaikan layak ya aku emang tidak diterima aja. Misalnya layak bisa takut. Siapa takut? Siapa takut? Baik dulu, bertarung dulu bang ya. Bismillah. Bismillah. Autopilot tadi. Nah, emang autopilot berarti harus ada progresnya oh sih. Iya. Ya bang, Ini aku terlalu politis pertanyaan aku terakhir. Ya, nanti Seru, Bang. Tapi tidak terpikirkan gitu kan ya. Nah, dokter bakal nanya ini kan. Karena kemarin pada podcast sebelumnya ya, dengan Ari ya, Iya. Nah, di blog. Tapi ya hari ini ya tidak bisa Pak Harto juga seperti itu, sekretaris DPD juga seperti Iya. itu juga memberikan ini seperti itu dengan kami rapat beberapa waktu yang lalu terus Bung Tirwan Heriadi kakaknya Pak Heri Ramli juga ya saya ini ditugaskan di sini lah ya, Soeharto Pak Tirwan Heriadi atau itu kata dulu kali itu terbaik. jadi sesuai pesan Pak Prabowo kita harus jadi pejuang politik Harus jadi pejuang pun. dan ya dedikasikanlah kekuasaan itu untuk rakyat. Kepentingan rakyat. Dedikasikan kawasan itu untuk kepentingan rakyat. Full. Saat ini lah waktu itu, masa pandemi. Itu sahabat Radar Bungkulu, sudah banyak sekali bincang berulang dari Bang EN, Wilayah Natlan. Beliau juga sudah memberikan saran kepada pemerintah kota dan provinsi untuk misalnya saling berkoordinasi supaya tidak jalan sendiri-sendiri karena kita juga belum punya Rikda, salah satunya Rikda, rencana induk Pengembangan pariwisata daerah. rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Bagaimana dana dari pusat mau muncul kalau Rikda aja belum gimana gitu Ya, ya? karena Salah satu.
yo kita nak minta ada dana alokasi khusus misalkan. dana Kalau dak di pasar di dinas pasar ada misalnya bangun kios segala macam. Dan itu kan mensupport APBD gitu. Iya.